Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan atas tanah dan bumi Palestina. Hal tersebut banyak tercantum dalam ayat-ayat dan surat Al-Quran. Setidaknya ada 7 surat Al-Quran yang menegaskan tentang bumi Palestina, terutama bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahannya atas bumi Palestina. Sebagaimana diketahui, negeri atau kota lain yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Mekkah dan Madinah. Ada pula yang menambahkan dengan Syam, Suriah sekarang, dan Mesir. Menurut para ulama, penyebutan Masjid Al-Aqsa dan daerah di sekitarnya itu sebagai negeri yang diberkahi, karena di daerah tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejumlah rasulnya untuk berdakwah di negeri, dan sebagian menetap, di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, hingga Nabi Isa alaihi salam. Seperti dijelaskan dalam buku Al-Quranul Karim, The Miracle 15 in 1. Semenjak awal sejarah Islam, Palestina dan kota Yerusalem khususnya telah menjadi tempat suci bagi umat Islam. Sementara bagi Yahudi dan Nasrani, umat Islam telah menjadikan kesucian Palestina sebagai suatu kesempatan untuk membawa kedamaian pada daerah ini. Oleh karena itu, keberadaan Palestina sebagai suatu negeri yang diberkahi tidak perlu dibantah lagi. Sebab, dalam beberapa keterangan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan berkali-kali akan kemuliaan dan keberkahan Palestina tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Surat Al-A'raf ayat 137. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 137. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Penuh berkah, Ibnu Abbas menyebutkan yang dimaksud dengan kami diberkahi sekelilingnya dalam surat Al-Isra ayat 1 itu adalah bumi Palestina dan Urdun atau Yordania. Abul Qasim As-Suhaili menyebutkan bumi yang diberkahi tersebut adalah Syam, yang meliputi Yordania, Suriah, Libanon, dan Palestina. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya adalah negeri Syam, Yordania, Suriah, Libanon, Palestina, dan Mesir. Surat Al-Anbiya ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Surat Al-Anbiya ayat 81. Dan kami telah tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkahinya. Dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Surat Saba ayat 18. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan.
Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Quran Surat Saba ayat 18. Para ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud ke negeri yang kami telah memberkahinya, yakni negeri Syam, Yordania, Syria, Lebanon, Palestina, daerah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedangkan maksud beberapa negeri yang berdekatan adalah daerah-daerah antara Syam dan Yaman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa untuk keberkahan negeri Syam. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, negeri Syam dan Yaman. Tursina, menurut sebagian ulama, hal lain yang menyebabkan Palestina disebut sebagai negeri yang diberkahi, karena disinilah Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun setelah menyeberangi Laut Merah, dan saat ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Qasas ayat 30. Maka, tatkala Musa sampai ke tempat api itu, disuruhlah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Qasas ayat 30. Surat Al-Maidah ayat 21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Lembah suci itu, menurut Sami bin Abdullah al-Makhluts, dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul, hanya ada dua, yaitu Mekah dan Palestina. Bahkan, ketika mengomentari surat At-Tin ayat 1-3, para ulama banyak yang menyebutkan, sesungguhnya Bukit Tursina, tempat Musa menerima wahyu, adalah di lembah suci yang ada di Palestina.